Yang kami hormati Ibu Ketua Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati dan saya muliakan. Yang kami hormati Bapak Ketua Suro Ar-Rahim, yang kami muliakan, dan yang saya hormati Bapak RT, Ibu RT, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Imam Suro Ar-Rahim, dan yang kami hormati dan yang saya muliakan para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Suro Ar-Rahim dan masyarakat sekitarnya di Suro Ar-Rahim yang saya muliakan dan yang saya hormati. Ya, terima kasih. Sampai duduk saya suruh berdiri, capek kan? Mohon izin Pak Yusin ini. Yang kami hormati dan yang kami banggakan dan yang kami sayangi, para anak-anak kami yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam urusannya dunia sampai akhirat. Keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita dicetak oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Ibu Haja Sulika, Ketua BKMT Kota Tanjung Pinang. Mohon maaf Ibu dan karena jadi muda jadi nggak terasa nampak. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita, kelak nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak ibu sekalian yang hormati dan yang saya muliakan, Isra dan Mi'raj ini judulnya, ya Pak ya. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan sebuah doa. Ya, dengarkan ini. Jadi pertama kali sebelum Isra Mi'raj, dan ini cikal bakal Isra Mi'raj diawali dengan sebuah doa. Maka semenjak Isra Mi'raj akan dimulai bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kesedihan dan kesusahan. Kenapa dia sedih? Paman tercinta yang membela Nabi Muhammad meninggal dunia. Siapa namanya? Siapa dia? Paman Nabi Muhammad namanya siapa dia? Abu Thalib meninggal dunia. Sebulan kemudian istri tercintanya siapa dia? Istri Nabi dia? Khadijah, Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Dua tokoh ini yang membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sedih atau sedih Ibu? Sedih. Paman tercintanya yang apapun mengadu kepada beliau meninggal. Istrinya yang tercinta meninggal juga. Jadi sedih, sangat luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memanjangkan umurnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Bisa nggak Bu? Super bisa. Kenapa diambil dulu nyawanya atau meninggal dulu beliau berdua? Nanti sebentar lagi jawabannya. Dan ya Bu ya, sebentar lagi.
Jadi di waktu Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad itu mulai sedih dan bertambah susah tanggal 25 Rajab. Maka Nabi mempunyai pemikiran, inisiatif saya mau hijrah ke Taif, nah supaya aman. Dan mudah-mudahan harapan besar orang Taif membela Nabi Muhammad malam tanggal 25 Rajab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabat namanya Zaid bin Harisah. Nih, Zaid bin Harisah diajak ke Taif, dari Mekah ke Taif itu ngetan. Tahu ngetan, Bu? Baca Mandarin ini ke timur, ya. Kurang lebihnya 60 km naik Gunung Batu. Beliau bukan naik helikopter, bukan naik transportasi mobil atau onta. Beliau berdua jalan kaki. Jauh tak 60 km, Bu? Adik? Jauh, naik Gunung Batu. Sampai di negara Taif menjelang maghrib. Maka Rasulullah berkata, wahai Bani Thaqif, wahai Bani Taif, istami'u, berkumpullah kalian. Akhirnya penduduk Taif berkumpul semua, ya, berkumpul semua, berdesak-desakan jumpa kepada Nabi Muhammad. Harapan besar ini penduduk Taif mengulurkan tangan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata penduduk Taif nyamplongi, ini bahasa Mandarin, apa namanya, Bu? Melempari batu kepada Nabi Muhammad. Saat itu sahabat tidak berani di depan Nabi Muhammad, dia muter lewat belakang. Karena apa? Saking sopan santunnya, tawadhu, yang saat ini diamalkan oleh para santri yang ada di pondok pesantren. Tapi santri yang di Amerika sana, yang di Jawa, di sini kurang juga. Kalau di Jawa sana, di Pak Sunario pesantrennya dulu Tebuireng dan Lerboyo Pelosok, di depan kiainya langsung dia duduk ngingsot, tidak berani berdiri di depan kiai. Kalau di sini masih berani, ya Bu. Ya kalau di sana lewat depannya rumah Pak Kiai, lewat depan rumahnya saja dia merangkak, tak berani dia jalan, apalagi lari, nggak berani, saking tawaduknya dengan iya. Lain sahabat Rasulullah yang diajak ke Taif, dia tak berani di depannya, takut suul adab, kualat lah bahasa sininya. Iya. Akhirnya saat itu dia memberanikan diri dengan tujuan di depan Rasulullah, karena dilempari batu supaya batu tidak kena badan Rasulullah. Ibu Isra kan cerita, ya Bu ya, sama kan tak pernah nengok, ya kan? Ini ceritanya begini. Akhirnya si Zaid bin Harisah dilemparin batu macam orang joget atau senam. Dia ke kanan, ikut ditolak ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, macam orang senam, ya kan? Di depan ditolak di depan, sampai beratus-ratusan lemparan batu. Zaid bin Harisah berlumuran darah, baju yang putih menjadi merah, bengkak semua. Orang yang kenal Zaid waktu itu nampak Zaid tidak kenal siapa ini, bengkak sekali, semuanya berlumuran darah. Itu Zaid membela Nabi Muhammad. Para bapak dan para ibu yang hormati dan yang saya muliakan, setelah waktu agak senja, makin malam, ya, akan masuk maghrib, orang Taif semua bubar, pulang semua.
Rasulullah sama Zaid cari tempat istirahat, jumpa perkebunan anggur milik Utbah bin Rabi'ah, orang Yahudi tapi masih belas kasihan dengan Nabi Muhammad. Dia orang kafir tapi masih kasihan dengan Nabi Muhammad. Bilang sama kulinya, pekerjanya, namanya Adas, wahai Adas, itu tolong orang Mekah yang ngaku Nabi disamplongi, dilemparin batu sampai babak belur gitu, tolong Adas kasih anggur dia. Dikasih anggur. Padahal Adas ini mau menengok seperti apa sih orang yang ngaku Nabi, tapi takut sama majikan. Kebetulan diperintah untuk memberi anggur kepada Nabi Muhammad. Setelah diberi anggur, Nabi mengambil, mau dimakan dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok ini kalimat persis yang di negara saya? Katanya terkejut, kok kalimatnya kok sama yang di negara saya, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bertanya, Mas Miki, kamu siapa namanya? Min aina, dari mana Anda? Nama saya Adas, saya dari negara Nainawa. Oh, dari Nainawa. Benar kamu mengucap Bismillahirrahmanirrahim dari Nainawa. Memang benar, Nainawa ini tempat negara saudara saya, yaitu tempat Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya dia langsung meluk dan mencium tangannya dan mencium kakinya sambil menangis terisak-isak saking kasihannya Nabi Muhammad dimusuhi, disakiti oleh orang kafir. Yang kedua, nangisnya saking bangganya bisa memeluk Nabi Muhammad. Itulah seorang nabi sama sahabatnya, perjuangannya sangat luar biasa. Nah, setelah dia sudah istirahat menjelang mau maghrib, dia bilang sama Zaid, kita ketoy bukan ditolong, malah dilemparin batu, ayo balik aja lah, kata dia. Zaid diajak balik ke Mekah 60 km, turun ke kampungnya ke Mekah, yaitu dia sambil bersedih sebelum berangkat berdoa dulu sambil menangis Rasulullah, karena sudah dimusuhi. Yang diajak kawannya sudah babak belur, bengkak, merah, semua darah, semua bajunya lemas. Ya, bahasa Mandarinnya semaput, kelengker, gitulah bahasanya. Ya. Akhirnya dia bawa balik. Ayo kita balik aja lah, sebelum balik mari kita doa kepada Allah. Apa doanya, Bu? Doanya adalah Allahumma ini ashu ilaika tu'faquatin. Ada 3 poin penting di doa Rasulullah ketika susah gundah gulana dirayah oleh orang kafir. Allahumma ini ashu ilaika tu'faquatin. Ya Allah, saya mengadu kepadamu. Saya wadul bahasa Mandarinnya. Saya mengadu kepadamu ya Allah. Saya tidak ada kekuatan saat ini. Yang membela saya sudah pada meninggal dunia. Tidak ada yang saya untuk mengadu ya Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tak punya kekuatan saya ya Allah. Coba bayangkan, itu mengadunya Rasulullah kepada siapa? Allah. Sebelumnya dia mengadu kepada siapa? Abu Thalib, istri tercintanya Siti Khadijah. Maka kalau kita mengadu jangan kepada manusia, cepat diambil nyawanya.
Betul? Mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mengadu kepada Allah, insya Allah ada jawaban dan solusi. Betul? Betul? Kalau mengadu kepada manusia, sahabat mengadu, apa kata manusia? Memang kamu seperti itu kelakuannya, malah sakit hati. Tapi kalau mengadu kepada Allah, insya Allah ada solusi jalan untuk menyelesaikannya. Itu doa mengadu pada Allah yang pertama. Yang kedua, wakillata hilatin. Ya Allah, sudah buntu jalan saya ya Allah. Tidak ada orang yang memanjukan jalan saya. Semua orang yang memilih sudah meninggal dunia. Buntu yang nomor dua. Ya, wahawani alan nas, dan saya dihina, diejek kepada manusia. Tiga doa Rasulullah ini paling penting ketika dia susah mengadu kepada Allah. Ketika dia susah tak ada jalan keluar, mengadu kepada Allah. Ketika diejek dan dihina oleh manusia, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pulang ke Makkah, mau pulang ke rumahnya sudah dikepung oleh musuh, orang kafir sudah semua mengepung. Akhirnya dia membuat keputusan, dia menginap di Masjidil Haram. Sama siapa deh? Zaid bin Harithah. Sedang apa dia deh? Kesakitan, berlumuran darah, dilemparin batu. Dah menjelang malam, mudah malam 26 dia pulang ke Masjidil Haram, yaitu tanggal 26 Rajab sore, ya. Jadi malam 27 Rajab nanti malam. Rasulullah sedang sedih, sedang berdoa, akan kemana yang saya tempuh. Ternyata di Taif bukan membela saya, malah melemparin batu saya. Sampai sahabat Zaid ini sampai lemas, sampai berlumuran darah. Datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, jangan sedih, tenang, tenang. Orang sedih didatangi malaikat Jibril. Tenang Muhammad, sebentar lagi kamu akan diajak Isra Mi'raj oleh Allah. Orang sedang sedih diajak jalan-jalan ke Tripura atau ke Koral Batam, senang nggak Bu? Senang tak Pak? Senang, hiburan dong, ya kan? Sedang susah, ada malaikat Jibril mengajak. Allah menyuruh malaikat Jibril, Nabi Muhammad akan diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Malaikat Jibril menyiapkan transportasi namanya Buraq. Nah, ini ringkas ceritanya ya Pak ya. Jangan semuanya, semua sampai subuh nanti Pak Sunaryo berangkat. Ya, itu bagi saya itu. Nah, setelah dia disediakan kendaraan namanya Buraq, dia berangkat Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Madinah, terus naik ke 7 langit, terus naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi di Roh. Itu berhenti malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, ini makom saya sampai di sini saja, saya nggak bisa melanjutkan ke atas. Illa malam ya'rifu. Jadi kalau ke atas nanti jumpa kepada Allah, saya tidak bisa menemani. Nah ini Bu, waktu itu Zaid di mana deh? Zaid di mana Bu? Di Mekah. Sedang apa Bu? Pak? Sedang kesakitan. Nabi Muhammad berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mengucapkan salam, dan di mana salamnya? Assalamualaikum, namanya Allah. Allah menurunkan ilham kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salam kepada Allah. Apa salamnya Pak? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul
Lah yang sekarang salamnya Nabi dengan Allah menjadi bacaan tahiyat. Itu salamnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berjumpa, bertatap muka, satu-satunya manusia di dunia yang bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah, dijawab oleh Allah. Nabi tidak mau kebaikannya Nabi Muhammad untuk dirinya sendiri. Itulah Nabi kita, Pak. Kebaikannya Allah akan kasihkan kepada dirinya, gak mau dia. Bayangkan. Ya, apa jawabnya? Setelah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak mau Rasulullah kebaikannya dikasihkan kepada dirinya sendiri, tidak mau. Setelah mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah menurunkan rahmat barokah yang besar. Tapi Nabi Muhammad tidak mau untuk dirinya sendiri. Ya, maka setelah itu Nabi menjawab lagi, assalamu alaikum